Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Adila Ramdini, NPM 101203337, perwakilan dari kelompok 3 kelas E2. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah kami buat dengan judul Pemanfaatan Smartphone dalam Berwirausaha di Era Modern, dengan penulis pertama Zain Muhammad Rizky, selanjutnya Nikolaus Christopher dan Bapak Riki Firmansyah STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Komunikasi. Anggota kelompok 3 kelas E2 yaitu saya sendiri Nida Adila Ramdini, selanjutnya Nikolaus Christopher Noel Setiadi, selanjutnya Zain Muhammad Rizky dan Reva Hasvita Febrianti. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi STI STMB Bandung Business School, Jalan Buah Batu nomor 26, Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Bagian pertama dalam suatu jurnal yaitu abstrak. Di sini sekarang saya akan membacakan abstrak dari jurnal yang telah kami buat. Mengenai hubungan smartphone dalam wirausaha, di mana kami menjelaskan bagaimana pengertian smartphone, kegunaannya, serta kami juga ingin mengetahui tanggapan-tanggapan orang lain dalam memberikan suatu pendapat. Bagaimana smartphone digunakan dalam wirausaha bagi mereka, dan tentu kami bahas menjadi suatu topik yang akan memotivasi pembacanya dengan memahami apa yang kami sampaikan dalam pembahasan yang kami teliti. Dengan topik pembahasan ini, yang kami harapkan pembaca bisa membuka wawasan agar berkembang dan lebih maju. Kata kunci smartphone dan wirausaha. Selain menggunakan bahasa Indonesia, abstrak pun menggunakan bahasa Inggris. Baik, kita lewati saja bagian ini. Selanjutnya, pendahuluan. Ponsel cerdas adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Mereka dibedakan dari ponsel berfitur dengan kemampuan perangkat keras yang lebih kuat dan sistem operasi seluler yang luas, yang memfasilitasi perangkat lunak yang lebih luas, internet termasuk penelusuran web melalui broadband seluler, dan fungsi multimedia termasuk musik, video, kamera, dan permainan. Bersama fungsi-fungsi inti ponsel seperti panggilan suara dan pesan teks, ponsel cerdas biasanya berisi sejumlah chip sirkuit terintegrasi IC logam oksida semikonduktor atau MOS, termasuk berbagai sensor yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat lunak mereka seperti magnetometer, sensor kedekatan, barometer, giroskop, atau akselerometer, dan dukungan protokol komunikasi nirkabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, atau navigasi satelit. Wikipedia 2020. Pengertian smartphone menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Wood, sebagai seorang wakil presiden dari eksekutif PT Symbian, mengungkapkan jika smartphone adalah suatu jenis ponsel atau HP cerdas yang dapat dibedakan dengan jenis alat telekomunikasi biasanya, yakni bagaimana proses pembuatannya dan proses melakukannya. Selanjutnya, menurut Williams and Sawyer, menurutnya definisi smartphone adalah telepon seluler dengan menggunakan berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan, sehingga fitur yang ada di smartphone ini terasa lebih lengkap dibandingkan dengan fitur handphone lainnya. Selanjutnya, menurut Rudy Ferdiana, menurutnya pengertian smartphone secara umum adalah jenis perangkat ponsel yang memiliki banyak fitur dari ponsel biasanya, sehingga smartphone selain dapat digunakan sebagai alat telekomunikasi juga dapat dipergunakan sebagai bisnis entrepreneur oleh penguasa media ataupun oleh masyarakat pada umumnya. Pengertian wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada
pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Wirausaha berasal dari dua suku kata yaitu wira dan usaha. Wira mempunyai arti sebagai pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Di lain sisi, usaha merupakan sebuah perbuatan atau amalan berbuat sesuatu dan bekerja. Oleh karena itu, secara harfiah, makna dari wirausaha adalah sebuah pejuang dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Richard Cantillon, entrepreneur is an innovator, an individual developing something unique and new, yang artinya wirausaha adalah seorang penemu dan individu dan membangun sesuatu yang unik dan baru. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama bagi kalangan milenial. Namun mengapa smartphone menjadi suatu alat yang sangat dibutuhkan? Smartphone diciptakan untuk membantu dan mempermudah manusia misalkan dalam berkomunikasi, menambah ilmu pengetahuan, informasi dan sebagainya. Agar mengetahui apa manfaat smartphone, apakah penting smartphone dalam ruang lingkup wirausaha? Sebuah smartphone memiliki fitur yang dinamakan media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media-media lainnya. Tentu ini menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha dengan modal handphone dan akun media sosial untuk mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki. Dari sekian banyak pengusaha menggunakan smartphone sebagai alat bantu yang sangat efektif. Terlebih kita hidup di zaman modern dan tidak sedikit pula pengusaha yang belum begitu mengandalkan alat canggih ini. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui fakta yang sebenarnya harus dilakukan survei terutama kepada kalangan milenial yang pasti akan menggantikan peran pengusaha ke depannya. Perlu kita ketahui, dengan menggunakan smartphone ini, kita juga dapat membuat usaha sendiri dengan modal yang kecil, sekalipun seperti penjual pulsa, menjadi dropshipper, PPOB, affiliate, marketing, dan masih banyak lagi peluang usaha yang bisa kita jalankan selama ada kemauan. Karena zaman sekarang adalah zaman serba digital, apapun ide yang kita buat pasti tidak akan jauh dari yang namanya teknologi. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk tidak berusaha karena semua teknologi yang kita rasakan saat ini adalah berkah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, terutama bagi umat Islam, dan menjadikan suatu berkah tersendiri bagi kita semua. Metode penelitian. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk memberikan suatu gambaran kehidupan di zaman sekarang yang tidak pernah lepas dari yang namanya teknologi, dan juga untuk membagikan wawasan yang akan kita teliti yaitu dengan metode pengisian kuesioner Google Form dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini dan di-share melalui kontak WhatsApp dan Facebook. Dengan menggunakan Google Form ini, kita juga akan mempermudah penelitian walaupun dalam keadaan pandemi, kami masih bisa mengetahui tanggapan orang lain atas survei yang ditentukan. Menurut sumber dari Google Form yang kami buat, ada sekitar 34 orang yang menjawab banyak dari kalangan pelajar atau mahasiswa dan pekerja atau buruh yang berusia rata-rata dari 16 tahun sampai 20 tahunan. Hampir semua dari mereka menanggapi survei ini dengan baik. Hasil dari Google Form yang telah kami buat yaitu 94,1% mengatakan ya, dan 5,9% mungkin. Menurut pertanyaan yang telah kami sampaikan yaitu, apakah smartphone ini bermanfaat untuk berwirausaha?
Nah, dari pertanyaan yang telah kami tanyakan dalam kuesioner itu yaitu, apakah menurut Anda penggunaan smartphone bermanfaat untuk berwirausaha? Salah satu responden menjawab seperti ini, manfaat penggunaan smartphone pada bidang kewirausahaan yaitu dapat menyebarluaskan wirausaha seperti yang tadinya hanya di lingkup sekitar saja menjadi lebih luas, bahkan bisa saja sampai keluar kota. Kemudian benefit yang dihasilkan bisa lebih besar. Di smartphone juga kita bisa mengiklankan barang yang diperjualbelikan, baik yang kita punya atau kita hanya membantu orang lain. Pokok pembahasan. Dari pembahasan sumber dan metode yang dicantumkan, bahwa manfaat dari smartphone terutama dalam wirausaha adalah sebagai suatu sarana dan prasarana untuk memasarkan produk secara online melalui media sosial dengan harapan produk tersebut dapat dipromosikan dengan mudah dan simpel. Selain itu, di sisi lain dalam smartphone terdapat fitur-fitur untuk membantu keberlangsungan usaha yaitu dengan adanya kalkulator dan aplikasi yang lainnya. Dari semua usaha yang ada, beberapa usaha yang lekat dengan penggunaan smartphone yaitu berjualan pulsa, dropshipper, PPOB, affiliate marketing yang hanya membutuhkan modal yang bisa dibilang kecil, justru menjadikan usaha yang sangat efektif untuk dijalankan pada masa sekarang. Terlebih zaman sekarang semuanya ingin serba praktis, cepat, dan tentunya secara online. Dalam Wikipedia, menyebutkan bahwa ponsel cerdas adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Hal ini sudah kita buktikan melalui survei dalam metode yang dimana memang sebuah smartphone itu dapat memudahkan kita sebagai manusia dalam melakukan pekerjaan. Dari pembahasan tentang smartphone dan wirausaha ini, kita dapat memperluas ilmu pengetahuan agar kita semua menjadi manusia yang kaya akan pengetahuan, bergerak menjadi lebih maju, dan kita juga termotivasi untuk menentukan peluang yang sudah dipermudah dengan adanya teknologi yang sungguh canggih ini. Dengan harapan yang kita inginkan, semoga kita semua diberikan kesuksesan dengan segala usaha dan kerja keras kita. Kesimpulan, ponsel cerdas adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna yang jika dipergunakan untuk berwirausaha akan mempermudah dalam segi pemasaran, manajemen, hingga menarik penghasilan dari usaha tersebut. Tentu ini adalah alat yang efektif dan bisa dibilang wajib untuk zaman sekarang agar produk kita diterima masyarakat secara luas dan usaha kita juga akan lebih ke arah kemajuan seiring berjalannya teknologi. Baik, sekian dan terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 kelas E2, mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.